Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat, pada video ini kita akan membahas pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu dua kondisi yang mungkin dialami oleh sebagian besar guru P2 dan juga P3 se-Indonesia. Yang mana di sini misalkan untuk yang pertama, ini adalah teman-teman itu di sekolahnya itu ada guru honorer 1 yaitu P3, namun di sekolah kita ini tidak membuka formasi. Sehingga di sini kita misalkan saja menjadi pemenang ya dalam perengkingan P3K guru untuk P2 dan juga P3. Sehingga di sini dapat dikatakan kita ini menjadi pemenang, namun di sekolah kita itu adalah tanpa formasi. Kemudian kondisi yang kedua yaitu di sekolah induk kita ini terdapat 2 P3 yang mana di sini kesemuanya ini mendapatkan perengkingan ya, yaitu mendapatkan nominasi sebagai pemenang. Namun untuk formasinya ini hanya membuka satu formasi, atau di sini dapat dikatakan yaitu formasinya ini lebih sedikit dari guru P3 yang menjadi pemenang. Nah, di sini ada 4 alternatif penempatan untuk teman-teman P3 dan juga P2 ya. Jika di sini adalah yang pertama, jika di sekolah induk itu tidak membuka formasi atau jumlah guru honorernya itu berlebih. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini teman-teman itu bisa dinyatakan menang ya, atau menjadi pemenang dalam seleksi verifikasi atau kesesuaian, yang mana di sini nanti kita akan bisa mengisi formasi dan juga diangkat. Itu adalah dilihat yaitu dari sini teman. Jadi misalkan dalam sebuah daerah di sini terdapat sisa formasi sekian ini. Ini adalah misalkan untuk formasi guru kelas, ini adalah sisa formasinya, inilah sisa formasi dari penempatan P1 ya. Ini masih ada sisa 20, kemudian di sini ada sekian jumlahnya untuk P2 dan juga P3. Kemudian formasi guru PAI ini adalah sisanya hanya ada 10, kemudian P2 P3-nya totalnya ada 71. Kemudian formasi PJOK pun juga serupa. Maka di sini untuk nanti yang bisa mengisi formasi, misalkan adalah formasi guru kelas ya. Misalkan formasi guru kelas, di sini sisa formasinya ini adalah ada 20. Ini sisa formasi penempatan untuk P1 kemarin. Masih ada sisa 20, maka ini nanti akan diperebutkan dari teman-teman P2 dan juga teman-teman P3 ya, yang sejumlah 202 ini memperebutkan yaitu 20 formasi. Kemudian untuk penentuan nanti yang bisa mendapatkan formasi ini tentunya adalah dilakukan perengkingan ya, dikarenakan untuk dari yang bisa mengisi formasi ini adalah diurutkan dari peringkat nomor 1. Sehingga kalau misalkan dilihat dari hasilnya misalkan seperti ini, yaitu di sini misalkan ada 20 ya, ada 20 formasi guru kelas, maka di sini diambil dari 20 ini. Sehingga nanti untuk teman-teman yang nomor urut atau nomor peringkat 21 ke belakang ini belum bisa ditempatkan ya untuk di tahun ini. Nah, selanjutnya dari jumlah guru honorer yang masuk dalam 20 penempati formasi ini, kira-kira bagaimanakah nanti untuk mekanisme penempatannya? Padahal di sekolah kita itu nggak buka formasi, ataupun juga formasi yang ada di sekolah kita ini lebih sedikit dari jumlah guru honorer yang masuk dalam kategori P2 ataupun juga P3. Di sini kita menjadi pemenang, namun kondisinya adalah misalkan seperti ini. Ini kita menjadi pemenang, namun kita masuk dalam perengkingan ya, dalam perengkingan ini. Namun di sekolah kita ini nggak ada formasi, ataupun juga di sini kita masuk di perengkingan 1 sampai 20. Namun di sini kita itu formasinya hanya 1. Yang 1 tentunya menempati formasi di sini, yang satunya ini adalah tidak bisa menempati formasi di sekolah induk kita. Nah, selanjutnya di sini kita cek kembali teman-teman, yaitu untuk penyesuaian ya. Jadi di seleksi P3K guru tahun 2022 ini tidak ada geser-menggeser guru induk ya, namun yang ada itu adalah penyesuaian formasi. Yang dimaksud dengan penyesuaian formasi itu adalah formasinya itu yang menyesuaikan, yaitu mengikuti guru yang dinyatakan lulus teman-teman. Nah, misalkan di sini
dalam suatu daerah ya, misalkan di sini ada dua formasi yang dibuka di sekolah A ya. Kemudian untuk guru honor yang pertama dan kedua ini mereka tidak lulus seperti itu atau kalah rankingan. Sementara di sini yang menjadi pemenang ini adalah dari guru honor sekolah B dan juga sekolah C. Yang mana di sekolah ini tidak terdapat formasi atau tidak buka formasi, maka tidak bisa dari guru honor di sekolah C dan B ini menyerbu ke sini, nggak bisa. Namun formasinya inilah yang akan dipindahkan mengikuti guru ke sekolah B dan C, sehingga nanti akan terjadi perubahan formasi yang seperti ini. Untuk formasi 1 di sini pindah ke sekolah B, dan juga untuk formasi kedua ini adalah pindah ke sekolah C. Dengan catatan perubahan formasi ke sekolah baru ini tidak berdampak terhadap kelebihan guru yang ada di sekolah B dan C ini. Ini adalah untuk mekanisme yang pertama, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang kedua, seperti yang tertera pada juknis ya. Nah, di sini pada juknis bab keempat bagian B yaitu 3I. Ini adalah dinyatakan bahwa untuk instansi, misalkan di sini ada memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan juga sekolah B. Kemudian di sini yang menjadi pemenang ini adalah dari guru honor di sekolah C dan juga sekolah D. Nah, meskipun di guru honor di sekolah C dan D ini tidak membuka formasi, kalau misalkan mereka itu di sini menjadi pemenang, ini menjadi pemenang sore ini, maka di sini guru honor sekolah C dan D ini nggak bisa untuk menempati formasi di sekolah A dan juga B. Namun formasinya lah ini yang akan dipindahkan, teman-teman. Jadi teman-teman yang di sekolahnya nggak ada formasi, nggak usah khawatir, dikarenakan sangat besar juga untuk kemungkinan teman-teman itu bisa diangkat ya menjadi ASN P3K di tahun ini. Tentunya di sini adalah dengan catatan yaitu masih dalam jenjang dan juga jabatan yang sama, teman-teman. Ini adalah untuk mekanisme kedua. Nah, selanjutnya untuk mekanisme yang ketiga. Nah, di sini misalkan di sini hanya ada satu formasi yang dibuka, yaitu di sekolah A ini. Sementara di sini ada 5 guru honorer di masing-masing sekolah ya. Di sekolah A ini terdapat 1 guru honorer. Di sekolah C ini terdapat ada 2 guru honorer. Di sekolah D ada 2 guru honorer. Selanjutnya di sini yang formasi yang ada ini hanya ada di sekolah A. Sementara di sekolah B di sini tidak buka formasi, juga tidak ada guru honorernya, teman-teman. Sehingga kalau misalkan di sini yang menjadi pemenang inilah peserta kedua dari sekolah C, maka di sini dari peserta kedua ini dia mau menempati formasi di sini tidak bisa. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sekolah A ini sudah ada guru honorernya, teman-teman. Jadi ke sini nggak bisa. Kemudian untuk formasi yang ada di sekolah A ini mau dipindahkan ke sekolah C ini juga nggak bisa. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini adalah guru honorernya ini adalah berlebih atau untuk APK-nya ini juga sudah terpenuhi. Sehingga kemungkinan yang terjadi ini adalah formasi dari sekolah A ini dipindahkan ke sekolah B. Yang mana di sekolah B ini adalah memerlukan guru kelas misalkan ya, memerlukan guru kelas, namun nggak ada guru honorernya, dan juga untuk formasinya ini tidak dibuka ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi formasi dipindahkan dulu, kemudian dari guru honor yang lulus di sekolah C ini yang dipindahkan ke sini menjadi pemenang ini. Nah, pemenangnya dipindahkan ke sekolah C. Artinya ini nanti akan dilakukan semua by system ya, by system di Panselnas. Jadi teman-teman nanti nggak usah khawatir, tentunya nanti akan seleksi ini seadil-adilnya ya. Kemudian untuk yang ketiga ya, nah di sini adalah misalkan seperti ini. Ini dari di instansi ini ada 2 formasi dibuka, kemudian ada 6 guru honorer yang tersebar di 4 sekolahan. Nah, sehingga di sini kalau misalkan yang menjadi pemenang ini adalah dari guru honor di sekolah C dan juga sekolah D peringkat 1 ya misalkan ya. Nah, di sini nanti tetap mereka itu nggak bisa menempati, mereka nggak bisa menarik formasi atau memindah formasi, mereka juga nggak bisa ditempatkan. Jadi dari guru honor yang ada di sekolah C dan D ini, dia itu mau menempati formasi di sini juga nggak bisa, ya kan? Di sini nggak bisa dikarenakan nanti tergeser ya untuk guru sekolah A dan B. Kemudian formasi ini mau dipindahkan ke sini, ini juga nggak bisa dikarenakan apa? Dikarenakan sudah terjadi kelebihan guru. Nah, jika kondisinya seperti ini, maka nanti yang menjadi pemenang itu adalah tetap yang pemenang 2 ya. Jadi pemenang 2 di sini mendapat formasi dan juga mereka menang diangkat menjadi P3K guru di tahun ini.
Ini adalah dikarenakan kondisinya terjadi kelebihan guru sehingga tidak terjadi penarikan formasi, teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya dan memberikan pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.